Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Dr. Ratna yang hari ini bertugas. Ibu atas nama siapa nih? Ibu Kurnia. Ibu Kurnia, bisa konfirmasi tanggal lahirnya? 1 Januari 2020. Baik, sesuai data yang saya terima. Jadi Ibu berdasarkan keluhan Ibu tadi, saya akan melakukan pemeriksaan fisik yaitu ekstremitas ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan pada tupai atas dan bawah. Nanti mungkin akan saya minta Ibu melakukan beberapa gerakan yang kurang nyaman. Apakah Ibu bersedia? Baik, silakan Ibu ya. Saya akan tangan prosedur terlebih dahulu. Ibu bisa menunggu sebentar. Baik, setelah kita mencuci tangan prosedural, kita bisa mulai pemeriksaan, yaitu yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi yang pertama adalah pasien dalam posisi berjalan, jadi kita bisa menilai ayunan tangan dan juga simetrisitas dari bahunya. Ibu silakan berjalan ke arah pintu dan balik ke dia, ya. Setelah itu, kita bisa lakukan inspeksi terkait dengan sendi bahunya. Nah, pada saat ini pasien bisa diminta untuk membuka baju bagian atasnya. Kemudian kita bisa inspeksi bagaimana bentuk dan simetrisitas dari sendi bahu. Kedua, kanan dan kiri, kita bisa juga nilai nantinya bagaimana kulit, kemudian otot, serta apakah ada tanda-tanda kelainan yang tampak. Selanjutnya kita lanjutkan dengan palpasi. Permisi ya. Nah, palpasi di sini kita lakukan untuk menilai bagaimana kontur dari otot serta sendi bahunya, serta apakah ada kelainan-kelainan yang kita bisa rasakan seperti adanya benjolan, kemudian ada tanda-tanda inflamasi, dan juga adanya rasa nyeri pada pasien. Ibu, apakah tadi ada rasa nyeri? Tidak dong. Baik. Selanjutnya kita bisa periksa bagaimana ruang gerak dari sendi bahunya, yaitu pemeriksaan move. Ibu silakan berbalik badan. Nah, Ibu, setelah ini kita lanjutkan pemeriksaan dengan gerakan diri sendiri. Ibu bisa ikuti gerakan yang saya lakukan ya. Yang pertama adalah fleksi, kemudian ekstensi, abduksi, aduksi, eksternal rotasi, dan internal rotasi. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan secara pasif. Nah, pemeriksaan yang pasif yaitu pemeriksa akan berdiri di belakang pasien, kemudian kita yang akan menggerakkan sendi-sendinya, mulai dari gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, eksternal rotasi, dan internal rotasi. Pemeriksaan ini kita lakukan sama pada sendi yang satunya, mulai dari fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, eksternal rotasi, dan internal rotasi. Selain kita memeriksa bagaimana gerakannya atau range of motion-nya, kita juga bisa lakukan pemeriksaan pada otot-otot yang berguna pada saat pergerakan tersebut. Pemeriksaan kita lanjutkan dengan uji apply scratch. Ibu silahkan hadap ke sana sebentar dan ikuti nanti gerakan yang saya minta ya. Baik, yang pertama Ibu silahkan sentuh bagian belakang seperti ini. Dan satu lagi, kemudian dari bawah, satu lagi, dan Ibu saya minta untuk meraih punggung bagian belakang sejauh-jauhnya. Bisa diulang Bu. Yang pertama menyentuh bagian belakang, satu lagi, kemudian dari bawah, baik, satu lagi, dan menyentuh menggapai punggung sejauh-jauhnya. Ibu, apakah Ibu mengalami kesulitan? Tidak. Ada nyeri? Tidak dong. Nah, setelah itu kita lanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan yaitu uji Jagerson atau bicipitalis caput longum, yaitu pasien kita fleksikan tangannya 90 derajat seperti ini pada posisi pronasi. Digunakan tangannya Bu. Satu tangan kita itu kita letakkan di bicipitalis dari tendon bicep. Dan satu tangan lagi kita berikan tahanan pada tangan pasien. Ibu nanti saya minta untuk menggunakan seperti ini. Kita berikan tahanan dan minta pasien untuk melawannya. Silakan Bu. Kita akan merasakan adanya kontraksi pada bicipitalis tendon dan bicep. Setelah yang kanan, kita bisa lakukan pemeriksaan yang sama pada tangan yang kiri. Ya, silakan dilawan Ibu. Nah,
Itu tadi adalah pemeriksaan dari sendi bahu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ke sendi siku. Yang pertama adalah dari inspeksi. Ibu, sebelah sana. Nah, dari inspeksi kita bisa amati sendi siku kanan dan kiri. Kita bisa lihat bagaimana bentuk, kontur, dan juga apakah dari pengamatan kita bisa amati adanya kelainan pada kulit, seperti ada tanda inflamasi, kemudian ada massa yang terlihat, dan kelainan-kelainan lain yang tampak. Selanjutnya adalah kita lanjutkan dengan palpasi. Nah, untuk palpasi, jadi kita palpasi mulai dari atas ke bawah, jadi sebelum dari sendi siku sampai ke bawah. Pada pemeriksaan palpasi ini kita bisa nilai bagaimana kontur, kemudian termasuk juga otot dan sendinya, serta apakah ada massa atau benjolan yang terasa. Serta kita bisa tanyakan pasien apakah ada nyeri yang terasa. Ibu, nanti kalau ada nyeri silahkan bilang ya. Baik, kita bisa lakukan palpasi. Dan ada nyeri, Bu? Tidak ada. Selanjutnya kita palpasi pada tangan yang satunya dengan cara yang sama. Setelah itu kita minta pasien untuk melakukan gerakan. Silakan madep ke sini sebentar. Gerakan yang pertama adalah fleksi, ekstensi, kemudian pronasi, dan supinasi. Setelah kita selesai melakukan pemeriksaan pada sendi siku, selanjutnya pemeriksaan kita lanjutkan pada sendi pergelangan tangan dan juga jari tangan. Baik Ibu, silahkan tunjukkan pergelangan dan juga jari tangannya, Bu ya. Nah, yang pertama kita lakukan inspeksi, jadi kita nilai pada pergelangan dan juga jari tangan apakah ada abnormalitas yang kita bisa amati, termasuk juga apakah ada kelainan yang tampak seperti adanya massa, kemudian tanda-tanda inflamasi lainnya. Pada pasien ini tidak ada, bisa balik Bu. Tidak ada. Selanjutnya barulah kita lanjutkan pada palpasi. Palpasi yang pertama adalah pada sendi-sendi di pergelangan tangan. Jadi kita bisa nilai, termasuk juga radius ulnanya, dan juga lakukan pada pergelangan tangan. Adakah ada nyeri Bu? Tidak. Selanjutnya adalah pada tulang karpal. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada metacarpophalangeal joint. Setelah itu pada proximal intervalam dan juga distal intervalam. Setelah selesai melakukan inspeksi dan palpasi tadi, kita lanjutkan pada penilaian ruang gerak sendi atau range of motion. Yang pertama adalah pergelangan tangan. Untuk pergelangan tangan, Ibu ikuti saya. Yang pertama adalah fleksi, kemudian ekstensi, selanjutnya adalah deviasi ulnar dan deviasi radial. Setelah itu barulah kita lakukan pemeriksaan pada jari-jari ya. Yang pertama adalah ekstensi, fleksi, kemudian abduksi dan adduksi. Setelah itu baru posisi dari ibu jari dan 4 jari lainnya, yaitu dengan merekatkan jari seperti ini, 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan, yaitu uji tunnel test dan juga Fallen test. Yang pertama adalah tunnel test. Nah, pada volar dari pergelangan tangan, nanti kita akan ketukkan jari seperti ini. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak. Ini adalah pemeriksaan untuk menilai dari carpal tunnel syndrome. Tidak ada. Selanjutnya adalah Fallen test seperti ini, Bu. Baik, tidak ada nyeri kan, Bu? Tidak. Baik. Kemudian kita periksa yaitu tendinitis decurvans, yaitu pemeriksaan pada tendon abductor pollicis longus dan juga extensor pollicis longus, itu dengan pemeriksaan uji Finkelstein. Ibu seperti ini tangannya, kemudian gerakan ke arah ulnar, yaitu gerakan ke bawah seperti ini. Baik. Setelah itu kita bisa lanjutkan pemeriksaan dengan memeriksa sensitivitas dari sensorik, yaitu dengan menggunakan kapas. Nantinya kita bisa periksa pada ulnaris, kemudian medianus dan juga radialis. Pemeriksaan dari ekstremitas atas sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan pemeriksaan ke ekstremitas bawah.
Ibu, saya minta Ibu sekarang untuk berjalan seperti tadi. Saya akan amati bagaimana gaya berjalan Ibu. Santai aja Ibu ya, seperti biasa. Silakan Ibu balik lagi nanti ya. Baik Bu. Nah, pada saat pemeriksaan pasien berjalan, kita bisa inspeksi bagaimana simetrisitas dari sendi panggulnya, dan kita juga bisa nilai dua fase, yaitu fase stance dan juga swing. Baik Ibu, silakan sekarang Ibu berbaring di bed, kita lanjutkan pemeriksaan. Baik, setelah kita amati bagaimana jalan pasien tadi, kemudian pemeriksa akan berdiri di sebelah kanan dari pasien. Pasien berbaring dalam posisi supine. Selanjutnya kita lakukan inspeksi yang lebih mendalam pada sendi panggul, yaitu melihat bagaimana kontur serta bentuk dari sendi, termasuk juga apakah ada tanda-tanda kelainan yang tampak seperti tanda inflamasi ataukah ada massa yang terlihat. Setelah itu barulah kita lanjutkan pemeriksaan pada palpasi, yaitu dengan menekan daerah sendi panggul untuk menilai bagaimana sias, trochanter, dan juga bagaimana kristal iliakanya. Ibu permisi ya Bu ya. Langsung juga di bagian posterior. Apakah ada nyeri Ibu yang terasa? Tidak. Baik, selanjutnya adalah kita lakukan pengukuran. Dua pemeriksaan, yaitu yang pertama adalah true leg length dan yang kedua adalah apparent leg length. Nah, yang true leg length kita lakukan pemeriksaan dari sias kanan dan kiri. Kita mulai dari yang kanan terlebih dahulu. Dari sias kita akan ukur ke arah medial malleolus. Selanjutnya barulah yaitu apparent leg length dari umbilicus, mesti Ibu ya, ke medial malleolus. Baik, kaki pasien panjangnya sama kanan dan kiri. Selanjutnya barulah kita lakukan pemeriksaan, yaitu meraba arteri femoralis, yaitu bagian inguinal. Baik, setelah pemeriksaan tadi kita lanjutkan pada pemeriksaan gerakan sendi panggul. Ibu, saya akan minta Ibu untuk menggerakkan kaki secara bergantian. Kita mulai dari yang kanan dulu Ibu ya. Saya akan tahan kaki yang kontralateral untuk memastikan dia tidak bergerak pada saat gerakan aktif dilakukan. Ibu silakan gerakkan ke arah dada kaki kanannya. Luruskan, ekstensi, kemudian abduksi, yaitu gerakan akan menjauh keluar, adduksi, tengah lagi, kemudian eksternal rotasi, keluar diputar, dan internal rotasi, diputar lagi ke dalam. Nah, pemeriksaan yang sama juga dilakukan pada kaki yang kiri. Ya Bu, ke arah dada, luruskan, ekstensi, kemudian abduksi, adduksi, eksternal rotasi, dan internal rotasi. Setelah gerakan aktif selesai, kita lakukan pemeriksaan pasif. Yang pertama, dari yang kanan dulu. Ibu lemes ya kakinya ya. Fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, eksternal rotasi, internal rotasi, kemudian kaki yang kiri, fleksi, ekstensi, kemudian abduksi, aduksi, eksternal rotasi, dan internal rotasi. Kemudian kita lakukan uji Patrick, yaitu dengan melakukan fleksi, abduksi, dan juga eksternal rotasi pada kaki kanan pasien, dan kita tekan. Apakah ada nyeri Ibu? Tidak. Lagi. Pada nyeri? Tidak. Pemeriksaan pada sendi panggul, kita lakukan pemeriksaan pada sendi lutut dengan cara yang pertama adalah inspeksi dengan menilai bagaimana kontur otot dan juga kontur dari sendi lutut itu sendiri, termasuk juga bagaimana warna kulit, apakah ada tanda-tanda inflamasi, dan juga kita lihat apakah ada massa yang dapat kita amati. Selanjutnya adalah kita palpasi. Palpasi dilakukan secara bertahap mulai dari kelompok otot dari quadriceps, misi Ibu ya, kemudian hamstring, patella, dan tuberositas tibia. Apakah ada nyeri Bu? Tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan untuk efusi, yaitu pemeriksaan Bullseye untuk efusi minor.
Yang pertama adalah kita letakkan tangan pada suprapatella, kita tekan dan kita lakukan pendorongan dari lateral ke medial. Pada maksudnya kita lakukan pengusapan pada di area medial yang kita lihat pada area lateralnya. Begitu juga kita lakukan pada yang kiri. Baik, pemeriksaan efusi yang kedua adalah dengan cara balloon sign. Ini untuk efusi yang mayor, yaitu satu tangan kita letakkan pada suprapatella, tangan yang lain kita akan letakkan pada patella lateral dan juga medial. Nah, kemudian tangan yang ada di suprapatella ini kita dorong ke bawah dan kita akan rasakan adanya aliran efusi di lateral dan medial tangan satunya. Kemudian ini juga kita lanjutkan pemeriksaan, yaitu bisa kita dorong cairannya dari arah medial ke lateral. Nah, ini akan kita rasakan adanya pergerakan efusi ke arah lateral. Itu juga nanti kita akan lanjutkan pada kaki yang satunya. Kita tekan dan kita rasakan dan kita dorong dari medial ke lateral. Pemeriksaan selanjutnya adalah yaitu efusi ballooning patella. Kita dorong patella ke arah femur dengan cepat. Selanjutnya adalah pemeriksaan anterior dan posterior drawer. Ibu, kaki kanannya bisa ditekuk. Kemudian kita letakkan tangan di antara tibia, kita dorong ke depan dan ke belakang. Baik, selanjutnya yang kiri, Ibu. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah uji McMurray atau pemeriksaan untuk mengetahui adanya robekan pada meniskus. Ada tahap-tahapnya. Yang pertama adalah kita letakkan tangan pada sendi lutut. Kemudian satu tangan lagi kita letakkan pada tumit. Kemudian kaki pasien kita fleksikan maksimal. Pada tumit kita lakukan internal rotasi. Kemudian pada lutut pasien ini kita lakukan pemeriksaan itu dengan mendorong ke arah lateral. Di sini apabila ada bunyi klik, maka kita curiga adanya robekan pada meniskus media. Selanjutnya yaitu pemeriksaan untuk mengetahui meniskus dan lateral. Kaki akan kita rotasikan, tumitnya kita rotasikan ke arah eksternal dan kita dorong ke arah medial untuk femomer dari bagian dari sendi lututnya. Baik, satu lagi. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan fleksi ekstensi. Ibu silakan berbaring. Berbaring terlungkup maksud saya. Kemudian kita lakukan fleksi dan ekstensi. Kita nilai apakah ada gravitasi ataukah hambatan pada rohnya. Tidak ada. Baik, Bu, silakan balik lagi. Kita lanjutkan pada area pergelangan kaki, yaitu dengan inspeksi menilai apakah ada abnormalitas pada kontur. Jadi di sini kita bisa amati juga bagaimana warna kulit, apakah ada tanda-tanda inflamasi, dan juga apakah ada massa yang nampak. Setelah itu kita lakukan palpasi. Kemudian squeeze test pada metatarsofalangeal. Setelah itu kita lanjutkan pada pergerakan dari sendi pergelangan kaki, yaitu dengan dorsofleksi dan fleksi, dorsofleksi dan fleksi. Kita lanjutkan dengan eversi dan inversi. Mulai dari eversi dan inversi. Baik, pemeriksaan telah saya dilakukan. Ibu silahkan kembali lagi ke meja pemeriksaan. Ibu, tadi kan kita sudah selesai melakukan pemeriksaan. Nah, dari pemeriksaan tadi tidak ada abnormalitas ya yang saya bisa temukan, tidak ada kelainan. Ibu juga tidak merasakan nyeri dan juga hambatan saat bergerak. Nah, untuk keluhan ibu tadi ini kita bisa observasi lebih lanjut terlebih dahulu. Untuk saat ini tetap melakukan aktivitas secara aktif dan juga tetap olahraga dan makan makanan sehat. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan lagi. Saat ini ada kok. Tidak ada, dokter.